Hai teman-teman, selamat datang di IT News, tempatnya berita aktual dan fakta yang jarang diungkap media lain. Yuk dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share, supaya lebih banyak orang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Salam pemirsa. Situasi internal militer Partai Komunis Tiongkok (PKT) dilaporkan memasuki fase paling genting dalam beberapa dekade terakhir. Sejumlah sumber yang dekat dengan lingkungan militer PKT mengungkapkan bahwa sejak Wakil Ketua Komisi Militer Pusat (CMC) Chang Yao-xia dan Kepala Staf Departemen Gabung PLA Liu Chenli resmi diselidiki, sebagian besar perintah militer dari CMC tidak lagi dijalankan di lapangan. Menurut sumber-sumber tersebut, berbagai dokumen instruksi yang dikirim dari pusat kepada komando wilayah dan unit-unit Angkatan Darat tidak mendapatkan respon sama sekali. Perintah itu disebut hanya menghantam udara tanpa tindak lanjut nyata dari satuan di bawah. Dua dokumen CMC diabaikan, keheningan kolektif terbentuk. Seorang sumber internal militer PKT bermarga Ruan dalam wawancara dengan The Epoch Times menyebutkan bahwa pada 24 Januari, kantor umum CMC mengirimkan sedikitnya dua dokumen resmi kepada seluruh komando wilayah dan unit militer. Dokumen tersebut menuntut agar seluruh jajaran militer menyatakan sikap setia dan sejalan dengan pusat partai serta CMC terkait penyelidikan terhadap Chang Yao-xia dan Liu Chenli. Namun, hasil di lapangan justru berlawanan dengan harapan pimpinan pusat. Banyak unit sama sekali tidak memberikan respon, bahkan sebagian secara terang-terangan menolak menyatakan sikap, ungkap Ruan. Keesokan harinya 25 Januari, CMC kembali mengedarkan dokumen serupa dengan nada yang lebih menekan, bertujuan meredam gelombang penolakan internal. Namun upaya tersebut kembali gagal total. Hingga kini, tidak ada satupun pernyataan kolektif dari komando wilayah, matra militer, situs resmi PLA maupun media militer. Keheningan menyeluruh ini dinilai sebagai fenomena yang sangat langka dalam sejarah militer PKT. Sumber lain yang dekat dengan militer menyatakan secara belak-belakan bahwa jalur penyampaian perintah dari pucuk pimpinan nyaris lumpuh total. Perintah memang turun, tapi tidak ada yang menganggapnya serius, ujar sumber tersebut. Ruan menegaskan bahwa di kalangan internal militer, penyelidikan terhadap Chang dan Liu dipersepsikan luas sebagai pembersihan politik, bukan proses hukum murni. Langkah ini disebut telah mengguncang kepercayaan prajurit terhadap pimpinan tertinggi. Beberapa keluarga personel militer bahkan mengonfirmasi bahwa di Komando Wilayah Timur, serta sejumlah unit di daerah pedalaman, prajurit tingkat bawah secara diam-diam menjuluki Xi Jinping dengan sebutan Pao Chi, sebuah panggilan bernada ejekan yang syarat makna penolakan. Seorang analis berlatar belakang militer menjelaskan bahwa dalam konteks militer, penggunaan julukan semacam ini merupakan sinyal perlawanan pasif terhadap otoritas panglima tertinggi. Begitu perintah tidak lagi dianggap wajib dilaksanakan, fondasi mobilisasi perang akan runtuh, tidak akan ada yang mau mempertaruhkan nyawanya, tegas analis tersebut. Seorang lulusan Akademi Militer bermarga Hu menambahkan bahwa penolakan dari bawah ke atas seperti ini sangat jarang terjadi dalam sejarah militer PKT dan mencerminkan penyangkalan langsung terhadap otoritas pribadi Xi Jinping. Konvoi militer bergerak, pengamanan Beijing diperketat. Di tengah memburuknya situasi internal, pada 27 hingga 28 Januari, warganet di berbagai daerah, termasuk Yixing dan Taichung, Jiangsu, Hebei, Tianjin, serta wilayah lain, merekam konvoi besar kendaraan militer yang melaju kencang di jalan tol. Rekaman tersebut memperlihatkan kendaraan pengangkut pasukan, truk logistik militer, kendaraan teknik berat. Beberapa ruas jalan dilaporkan ditutup sementara. Di Jalan Wenan, distrik Changping, Beijing, terlihat kendaraan komando, kendaraan teknik militer berukuran besar, serta kendaraan tempur dari unit etnis minoritas. Sejumlah warganet mengaku telah menghubungi kerabat di Beijing, Tianjin, dan Hebei, dan semuanya menyaksikan kendaraan militer bergerak menuju ibu kota. Pada hari yang sama, pengamanan di sekitar Chongnanhai meningkat tajam. Kendaraan polisi bersenjata berjajar rapat, personel berpakaian sipil dan anggota Biro Pengawas Pusat memenuhi jalan-jalan. Suasana digambarkan mencekam dengan pola pengamanan 3 langkah 1 pos, 5 langkah 1 penjaga. Di tengah ketegangan tersebut, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio secara terbuka menyatakan bahwa Washington tengah memantau dengan sangat cermat perkembangan di dalam sistem militer dan politik PKT. Pada 28 Januari, Rubio menegaskan bahwa pembersihan besar-besaran terhadap pimpinan militer PKT telah menarik perhatian serius Amerika Serikat.
Ia menyoroti isu kekuasaan dan pengelolaan dana militer, menyebut bahwa meskipun PKT mengucurkan anggaran besar ke militer, sebagian dana diduga disalahgunakan atau digelapkan. Sejumlah sumber internal militer memperingatkan bahwa jika pihak berwenang tidak membebaskan Chang Yao-xia, CMC berisiko kehilangan kendali efektif atas sekitar 2 juta tentara aktif dengan konsekuensi politik dan keamanan yang sulit diprediksi. Situs Mandarin berbasis New York, New Heights, menilai kegagalan langkah Xi kali ini bersumber dari serangkaian salah perhitungan besar. 1. Meremehkan solidaritas keturunan merah dan faksi para sesepuh. 2. Meremehkan pengaruh Chang Yao-xia di partai, pemerintahan dan militer. 3. Meremehkan tekad para jenderal pendukung Chang. 4. Kekosongan informasi resmi yang justru memicu spekulasi publik. 5. Respon cepat komunitas internasional yang membuka ruang tekanan eksternal. Alih-alih mengokohkan kekuasaan, operasi ini justru menyeret Xi Jinping ke posisi negosiasi yang pasif. Restrukturisasi kekuasaan PKT pun masih terus bergejolak. Saat ini, di jajaran CMC, hanya Chang Shengmin yang tersisa. Di dunia maya, warganet mulai mengaitkan situasi ini dengan ramalan klasik Tui Paitu, yang menyebut seorang prajurit membawa busur. Spekulasi pun mengemuka, apakah Chang Shengmin akan menjadi target berikutnya? Di tengah keheningan militer yang belum pernah terjadi sebelumnya, pertanyaan besar kini menggantung di Beijing. Siapa yang sebenarnya memegang kendali atas angkatan bersenjata Tiongkok? Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya. IT News juga memiliki channel di platform kancing.com. Mohon kunjungan dan bantu subscribe agar bisa mengikuti perkembangan dunia tanpa batas. Terima kasih. Link kancing ada di dalam description.